Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andin Rahadewi, NPM 214102009, Program Studi Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Silbahmi. Di video kali ini, saya akan menyampaikan terkait penerapan sistem jaminan halal pada suatu industri. Saya mengambil sumber dari salah satu jurnal penelitian yang dibuat oleh Sri Ayo Parwati dengan judul Penerapan Kriteria Sistem Jaminan Halal khas 23.000 pada PT Ciayo Sehat Indonesia. Terdapat 11 aspek sistem jaminan halal yang akan saya sampaikan berdasarkan jurnal tersebut, yaitu kebijakan halal, tim manajemen halal, pelatihan, bahan, produk, fasilitas produk, prosedur tertulis aktivitas kritis, kemampuan telusur, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, audit internal, dan juga kaji ulang manajemen. Tetapi sebelum penjelasan lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem jaminan halal dan juga pengenalan mengenai PT Ciayo Sehat Indonesia. Sistem jaminan halal merupakan mekanisme yang harus diterapkan oleh perusahaan jika mereka ingin mengajukan sertifikat halal ke LPPOM MUI sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat halal. Pengakuan atas jaminan halal dibutuhkan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk keamanan pangan, kualitas, dan karakteristik penting lainnya yang tidak hanya dinikmati oleh konsumen muslim, tetapi juga konsumen non-muslim. PT Ciayo Indonesia adalah perusahaan yang menjual makanan sehat dan juga mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI atau Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia dengan nomor sertifikat 0120-123-2860-819. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur perolehan sertifikat halal MUI dan penerapan kriteria surat jaminan halal khas 23.000 pada PT Ciayo Sehat Indonesia. Kriteria pertama adalah kebijakan halal, yaitu komitmen tertulis untuk menghasilkan produk halal secara konsisten sesuai dengan proses bisnis perusahaan. PT Ciayo Sehat Indonesia bertekad untuk hanya memproduksi dan memasarkan produk halal secara konsisten dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen serta mengutamakan kepuasan pelanggan melalui inovasi. Penerapan langkah-langkahnya adalah dengan menjamin produk yang dibuat disertifikasi halal oleh LPPOM MUI, menjamin bahan yang digunakan dalam pembuatan produk adalah bahan yang halal, melatih, mengembangkan, dan juga melibatkan seluruh stakeholder perusahaan guna memahami sistem jaminan halal, menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk penyusunan, penerapan, dan perbaikan berkelanjutan sistem jaminan halal, dan juga melakukan sosialisasi kebijakan halal kepada seluruh stakeholder perusahaan melalui media sosialisasi pelatihan, briefing, memo internal, spanduk, poster, atau bentuk sosialisasi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kriteria yang kedua adalah tim manajemen halal, yaitu sekelompok orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, implementasi, dan juga perbaikan perusahaan. Tugas dari tiap bidangnya antara lain yang pertama, yaitu pada Direktur Utama merumuskan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan kehalalan produk, memberikan dukungan penuh bagi pelaksanaan SJH, dan juga menyediakan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan SJH. Yang kedua adalah koordinator atau quality control, bertugas menyusun dan melaksanakan prosedur pemantauan dan pengendalian untuk menjamin konsistensi produk halal, memeriksa setiap bahan yang masuk sesuai dengan sertifikasi halal, spesifikasi, dan produsennya, lalu berkomunikasi dengan KAHI terhadap setiap penyimpanan dan juga ketidakcocokan serta dokumen kehalalan. Yang ketiga adalah kepala produksi, bertugas menyusun prosedur produksi yang dapat menjamin kehalalan produk, memantau produksi yang bersih dan bebas dari bahan yang tidak halal, dan juga menjalankan kegiatan produksi sesuai dengan matriks formulasi bahan yang telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LPPOM MUI. Yang keempat adalah purchasing, bertugas menyusun sistem pembelian yang menjamin konsisten bahan baku sesuai dengan spesifikasi halal, sertifikasi halal, dan juga suppliernya. Memeriksa kelengkapan dokumen sebelum pembelian yang didiskusikan dengan KAHI, dan juga melaksanakan pembelian bahan yang sesuai dengan daftar bahan yang disetujui oleh auditor internal dan disahkan oleh LPPOM MUI. Yang kelima adalah R dan D, yaitu mencari alternatif bahan yang jelas kehalalannya, menyusun sistem pembuatan produk baru berdasarkan bahan yang telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LPPOM MUI, lalu menyusun sistem perubahan bahan
sesuai dengan ketentuan halal. Yang terakhir adalah tim gudang, yaitu menyusun prosedur administrasi pergudangan yang dapat menjamin kehalalan bahan dan produk yang disimpan, melaksanakan penyimpanan produk dan bahan sesuai dengan daftar bahan, dan juga produk yang telah disusun oleh KAHI yang diketahui oleh LPPOM MUI, lalu melakukan komunikasi dengan KAHI perihal sistem keluar masuknya bahan dan dari ke dalam gudang. Kriteria yang ketiga adalah pelatihan atau edukasi, yaitu kategori pelatihannya terdapat pelatihan eksternal atau pelatihan khas 23.000 yang diselenggarakan oleh atau atas nama LPPOM MUI, dan juga pelatihan internal, yaitu pelatihan khas 23.000 yang diselenggarakan oleh internal perusahaan. Kedua pelatihan tersebut dilaksanakan secara terjadwal minimal setahun sekali atau lebih sering jika diperlukan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tim manajemen halal tentang persyaratan sertifikasi halal LPPOM MUI khas 23.000, hukum-hukum Islam tentang pentingnya kehalalan produk serta peduli terhadap proses produksi halal dan mampu menerapkannya di tingkat operasional. Kriteria yang keempat adalah bahan, mencakup bahan baku atau raw material, bahan tambahan atau aditif, dan juga bahan penolong atau processing aid. Semua bahan harus memenuhi ketentuan halal bahan-bahan tersebut, yaitu bahan bukan dari babi dan tidak mengandung bahan dari babi atau turunannya, bahan bukan khamar atau minuman beralkohol dan tidak mengandung khamar dan turunannya yang diperoleh melalui pemisahan yang secara fisik, lalu bahan bukan darah, bangkai, dan bagian dari tubuh manusia yang tidak mengandung darah, bangkai, dan bagian dari tubuh manusia lainnya. Selanjutnya, bahan tidak diproduksi dari fasilitas yang dipergunakan untuk produk yang menggunakan babi atau turunannya, bahan tidak bercampur dengan bahan haram atau najis, untuk sesuai dengan syariat Islam harus dibuktikan dengan sertifikat halal yang valid, dan juga perusahaan bahan turunan hewani harus dari hewan yang halal yang disembelih dan menjamin semua bahan yang digunakan adalah halal. Catatan pentingnya yaitu suatu bahan tidak selalu harus dilengkapi dengan sertifikasi halal sebagai standar persetujuannya. Kriteria yang kelima adalah produk. Semua menu yang disajikan baik dibuat sendiri oleh perusahaan maupun menu yang dibeli dari pihak lain atau menu konsistensi atau titipan harus bersertifikasi halal. Kebijakan penulisan nama dan bentuk produk ini yang pertama, nama produk yang tidak dapat disertifikasi yaitu nama produk yang mengandung nama minuman keras, nama babi dan anjing serta turunannya, yaitu mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan kekufuran atau kebatilan dan juga mengandung kata-kata yang berkonotasi vulgar. Yang kedua adalah bentuk produk yang tidak dapat disertifikasi yaitu bentuk hewan babi dan anjing, dan juga bentuk produk atau label kemasan yang sifatnya vulgar. Di sebelah kanan adalah video yang menunjukkan beberapa produk yang dibuat oleh PT Ciayo Sehat Indonesia. Kriteria yang keenam adalah fasilitas produk. Semua fasilitas produksi harus didaftarkan dalam aplikasi sertifikasi. Industri pengolahan, semua pabrik yang menghasilkan produk yang didaftarkan dan dipasarkan di Indonesia baik milik sendiri atau pihak orang lain. Untuk produk retail, pabrik yang menghasilkan produk dengan merek atau brand yang sama yang dipasarkan di Indonesia. Untuk produk non-retail, pabrik yang menghasilkan produk yang dipasarkan di Indonesia. Fasilitas produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk halal tidak digunakan secara bergantian untuk produk yang mengandung babi atau turunannya. Fasilitas produksi yang pernah digunakan untuk menghasilkan produk yang mengandung babi dan turunannya, jika akan digunakan untuk menghasilkan produk halal, maka harus dicuci 7 kali dengan air dan salah satunya dengan tanah atau bahan yang lain yang mempunyai kemampuan menghilangkan rasa, bau, dan warna. Produksi halal hanya diperbolehkan di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria tersebut. Kriteria yang nomor 7 adalah prosedur tertulis aktivitas fisik. Prosedur tertulis aktivitas fisik adalah seperangkat tata cara kerja yang dibakukan untuk mengendalikan aktivitas kritis. Kriteria kecukupan prosedur adalah seleksi bahan, pembelian bahan, pengembangan produk baru, pemeriksaan bahan datang, produksi, pencucian fasilitas, dan juga peralatan membantu, menyimpan bahan dan produk, dan transportasi. Selanjutnya, kriteria nomor 8 adalah kemampuan telusur.
Kemampuan telusur menu yang dijual berasal dari bahan yang memenuhi kriteria dan sudah disetujui LPPOM MUI atau tercantum dalam daftar bahan LPPOM MUI. Hasil penelusuran di PT Ciayo Sehat Indonesia adalah 1. Rolled oat diperoleh dari PT Shinrai Indonesia yang telah disertifikasi halal. Kedua, bahan pendukung yang digunakan merupakan bahan yang telah mendapatkan label halal dari LPPOM MUI. Yang ketiga, menu yang dijual sudah ideal karena tidak memiliki nama atau unsur sensori yang mengarah ke hal haram. Lalu yang keempat, menu diproduksi di fasilitas yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, yaitu bebas dari unsur babi dan turunannya. Produk yang dijual termasuk produk titipan merupakan produk yang sudah dijamin kehalalannya dan telah memiliki sertifikat halal. Kriteria nomor 9 yaitu penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Pabrik akan memisahkan produk yang sudah tidak layak untuk menghindari kontaminasi silang dan kemudian diberi tanda khusus. PT Ciayo Sehat Indonesia tidak menjual produk yang tidak memenuhi kriteria. Pemusnahan produk yang sudah tidak layak merupakan bentuk penjagaan sistem jaminan halal pada industri makanan. Selanjutnya adalah kriteria nomor 10 yaitu audit internal. PT Ciayo Sehat Indonesia melakukan audit 2 kali dalam setahun yang berkomitmen untuk menghasilkan produk halal dengan menunjuk tim manajemen halal untuk melakukan audit internal halal. Hasil yang didapat dalam penelitian dan disesuaikan dengan materi audit internal yaitu yang pertama, kebijakan halal yang telah ditetapkan adalah pemasangan slogan halal di dalam perusahaan. Yang kedua, bahan yang digunakan dalam proses produksi sepenuhnya mempunyai dokumen halal. Yang ketiga, menu yang dijual sudah ideal karena tidak menggunakan nama atau unsur sensori yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI. Yang keempat, prosedur produksi sudah ideal karena sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan dengan memenuhi kriteria dalam SOP yang ada dalam perusahaan. Lalu yang terakhir, pencucian fasilitas produksi sudah ideal karena sudah memenuhi ketetapan yang berlaku di perusahaan dengan melakukan pembersihan setiap selesai produksi dan penjagaan fasilitas agar tetap steril dan layak juga digunakan. Untuk kriteria yang terakhir adalah kaji ulang manajemen, yaitu kajian yang dilakukan oleh manajemen puncak atau wakilnya dengan tujuan untuk menilai efektivitas penerapan SJH dan merumuskan perbaikan berkelanjutan. Hasil evaluasi harus disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk setiap aktivitas LPPOM MUI. Kaji ulang manajemen didasarkan pada audit internal yang dilakukan oleh tim manajemen halal dari pemilik perusahaan. Tindakan perbaikan atas kaji ulang manajemen juga dilakukan dengan 2 kali dalam setahun. Hasil pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa PT Ciayo Sehat Indonesia telah melakukan ketentuan sistem jaminan halal yang telah didapatkan. Kehalalan perusahaan harus dipenuhi secara keseluruhan demi menjamin kehalalan dalam produk yang dihasilkan. Berdasarkan kajian-kajian dan penelitian yang dilakukan penulis mengenai penerapan kriteria sistem jaminan halal khas 23.000 pada PT Ciayo Sehat Indonesia, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa PT Ciayo Sehat Indonesia telah melakukan ketentuan sistem jaminan halal yang didapatkan. Khas 23.000 merupakan persyaratan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh LPPOM MUI guna sertifikasi halal suatu produk. Persyaratan tersebut berisi kriteria sistem jaminan halal atau SJH dan persyaratan lainnya, seperti kebijakan dan prosedur sertifikasi halal. Terdapat 11 kriteria SJH yang dicakup dalam khas 23.000. Seluruh kriteria tersebut wajib dipenuhi oleh perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal untuk produknya. 11 kriteria tersebut meliputi kebijakan halal, tim manajemen halal, pelatihan, bahan, produk, fasilitas produksi, prosedur tertulis untuk aktivitas kritis, kemampuan telusur, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, audit internal, dan juga kaji ulang manajemen. Sekian penyampaian 11 kriteria jaminan halal khas 23.000 pada PT Ciayo Sehat Indonesia. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.